Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, kebetulan saya lagi di jalan bertemu dengan seorang sahabat dari Natuna. Namanya siapa? Dedi Marianto. Dedi Marianto. Nah, beliau ini wong Jowo, lahir di mana? Lampung ya? Saya di Lampung, besar di Suwo. Natuna. Ini sahabat saya ini dari Jawa, lahir di Lampung. Suwo kalau salah ya? Suah. Di Suwo, Lampung Barat. Sekarang berada di Natuna. Jadi teman-teman yang mau ke Natuna nanti jumpa beliau di Batubi ya. Insya Allah Di Batubi, desanya ya, Desa Batubi, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna. daerah Tran ya. Saya datang migrasi Tahun berapa itu Tran? tahun 95. Tahun Tran 95. Berarti masa Soeharto ya. Iya. Soeharto menjelang lengser tuh ya. Menjelang lengser. Kalau berguru apa sekolah terakhir? YIN ya. Nah, Sekolah Tinggi Agama Islam. Oh ya. Kebetulan tugasnya di Natuna. Saya ingin nanya dengan beliau ini, lebih bagus mana istri cantik tapi cerewet dengan yang biasa-biasa tapi lemah lembut? Saya kayaknya lebih istri yang biasa-biasa sedang tapi lembut. Iya. Jadi Daripada artinya yang gini, cantik tapi cerewet. artinya kalau ada pertanyaan begini, ini kan sekarang di medsos ya, Iya. lagi rame pelakor, istrinya itu cantik, malah kesengsem dengan wanita yang biasa aja. Nah, jadi pertanyaan sekali lagi mas, ini kan untuk pelajaran yang lainnya. Istri cantik tapi cerewet, ada istri biasa-biasa tapi lemah lembut. Kalau Mas Dedi disuruh memilih di antara dua itu, mana yang lebih nyaman lah di hati itu? Kayaknya saya lebih memilih yang istri yang biasa-biasa saja tapi lemah lembut. Biasa-biasa tapi Lemah lembut. lemah lembut. Daripada yang cantik tapi cerewet. Ah, jadi apa yang Mas Dedi sampaikan tuh, karena saya hari-hari menangani konflik rumah tangga ya, itu betul mas. Karena banyak di Batam ini yang suaminya selingkuh itu bukan karena istrinya nggak cantik, malah ada bapak-bapak ini usia 26 tahun selingkuh dengan mak-mak ini usia 41 tahun, dekat dari sini. Oke, nah sekarang perbandingan lagi. Nah, ini berat ini memang. Rajin sholat, rajin puasa, tapi tak sayang keluarga suami. Tapi ada yang nggak pernah sholat, ibadahnya kurang lah, tapi dia muslim. Tapi dengan keluarga suami ini baik betul, santun, sayang. Kalau Mas Dedi ketika dihadapkan dua macam tuh, pilih yang mana kira-kira? Pertanyaan yang sulit dan berat buat saya. Sulit ya? Saya harus menjawab yang mana? Iya gitu ya. Ya, kalau di sisi lain ya sholat merupakan kewajiban kan. Sholat kewajiban. Kewajiban. Nah, terus? Taat kepada suami juga kewajiban. Iya. Sayang sama anak juga kewajiban seorang orang tua. Terus? Ya, dalam hal ini kalau seperti itu ya mungkin saya lebih milih yang sholat, tapi kalau bisa Iya. sholat lah, tapi meskipun tidak sayang sama Orang tua. orang tua, meskipun tidak begitu sayang kepada suami, pada keluarga lah. Oh, berarti sampean tuh pertimbangannya akidah. Tidak, daripada tidak sholat lagi kan. Ya artinya pertimbangannya lebih besar dosa kan? Lebih besar dosanya. Tentu lebih besar dosa durhaka kepada Allah gitu kan? Durhaka kepada Iya. suami gitu. Iya. Itu kan kalau imannya kuat Mas Dedi. Kalau iman kita lemah, kadang-kadang tak penting kali istri solehah, artinya sholat itu. Yang penting dia baik dengan keluarga. Nah, tetapi begini kepada kliennya, karena banyak kasus terjadi, terutama dalam hal mencari jodoh nih Mas Dedi Marianto ya. Ada dua wanita tidak Islami, dia berKTP Islam tapi tidak Islami, tapi lembut, santun, sopan, tak berjilbab.
gitu ya. Ada ini yang pakai jilbab, rajin sholat, tapi kelakuan macam setan. Wah, ini kan serba sulit. Jadi pelajaran penting kita sebenarnya itu menyulitkan suami. Kemudian yang terakhir nih, Mas Dedi Marianto. Menurut Mas Dedi, kalau istri ngotot kerja, suami yang masak, suami yang ngurus anak, itu bagaimana pertimbangan Mas Dedi terhadap wanita yang seperti itu? Ya sebenarnya seorang wanita itu gak punya kewajiban mencari nafkah. Yang punya kewajiban mencari nafkah itu suami. Tapi kalau adalah terpaksa mungkin istri harus mencari nafkah, ya selama suaminya ridho dan tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga, menurut saya tidak masalah. Yang ketika ada alasan-alasan tertentu. Tapi kalau suaminya bisa kerja dan sebagainya, apalah istrinya yang kerja, istrinya yang ngurus rumah, artinya kan dunia sudah terbalik. Tidak sesuai dengan ketentuan syariat lagi. Dunia sudah hampir kiamat. Sudah hampir kiamat kalau istri yang kerja, suami ngasuh anak. Artinya menurut sahabat saya ini, untuk semua klien ya, untuk seorang wanita jangan memaksakan diri istri bekerja kalau suaminya masih bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, gitu kan? Karena ndak ada kewajiban wanita cari nafkah tuh nggak ada. Ini juga perlu diingat juga suami ya, jangan luntang lantung. Banyak lanang nih ngalur ngidul tapi tak bertanggung jawab. Kata sahabat saya ini, boleh bekerja istri ini, catatannya 2. 1, suami ridho. Nah, ingat tuh ya, yang nekat-nekat kerja tuh di Batam banyak Mas Dedi. Nah, suami ridho. Yang kedua, tetap melaksanakan kewajiban sebagai istri. Nah, 2 itu akan kuncinya kan. Kewajiban istri apa? Menurut budaya yang ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami. Kan 3 pokok itu. Menurut agama tentu salah satunya adalah melayani suami. Nah, kalau kira-kira kita nekat kerja masih bisa ngurus rumah, ngurus anak, ya ngurus suami, silahkan saja. Tapi biasanya kalau kita bekerja di lembaga pemerintah bisa Mas. Yang 3 itu. Yang susah ini kerjanya di swasta, perusahaan itu memang berat itu. Artinya kalau guru di pemerintah itu kan kadang-kadang cincai-cincai aja itu dengan atasan. Yang susah nih kalau swasta, kecuali kita posisinya atasan di perusahaan. Tapi kalau yang namanya operator, ya Allah, susahnya luar biasa. Nah, kemudian kalau menurut Mas, kalau suami pemalas, dosa nggak tuh kira-kira? Ya jelas, kalau menurut saya suami pemalas itu dosa. Dosa ya? Dosa. Kalau suami itu kan memang wajib mutlak harus mencari nafkah, wajib mutlak menghidupi anak dan istri. Kayak itu kan sudah sebagai konsekuensi sebagai seorang kepala rumah tangga. Artinya siap berumah tangga, siap memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Tapi ada juga laki-laki yang bercita-cita ingin istri kaya raya tuh, menurut sampean salah? Ya salah lah. Salah ya? Orang berumah tangga itu kan cari hartanya sama-sama. Iya juga. Saya ingin ingatkan kepada laki-laki. Saya kan buka biro jodoh Mas. Jadi salah kalau laki-laki mencari istri ya Pak Mariono katanya. Carikan janda kaya katanya kan. Susah cari janda kaya. Justru janda itu mau nikah lagi cari numpang hidup kok. Artinya kepada laki-laki, kewajiban kita mencari nafkah, jangan numpang hidup di perempuan. Apakah ada? Makanya di Batam kalau ada janda PNS, Mas Dedi, itu jadi rebutan itu. Karena banyak duit. Karena banyak duit. Tapi kalau janda itu pengangguran, ampun, kadang sampai 11 tahun tak dapat jodoh. Ya, mudah-mudahan semua kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Mas Dedi. Jadi tempat ngopi kita dah sampai nampaknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kawan-kawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.